Seiring meningkatnya populasi dunia, manusia menolak Allah, menjadi jahat dan korup. Hanya Nuh dan keluarganya yang memilih untuk berjalan bersama Allah dan dibenarkan. Untuk menghakimi manusia, Allah berfirman bahwa akan terjadi air bah. Nuh menaati perintah Allah untuk membuat suatu bahtera. Semua yang percaya kepada Allah dan masuk ke dalam bahtera tetap hidup. Tapi mereka yang tidak mau, menolak satu-satunya jalan untuk diselamatkan. Bertahun-tahun kemudian, Allah memilih Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan dan menjadi bapa suatu bangsa yang besar. Allah berfirman bahwa semua bangsa akan diberkati melaluinya. Meski istrinya Sarah mandul dan mereka berdua telah lanjut usia, secara ajaib Tuhan memberi mereka seorang putra, yaitu Ishak. Bertahun-tahun kemudian, dalam suatu ujian ilahi, Allah menyediakan domba jantan untuk mati menggantikan Ishak. Suatu ilustrasi dramatis akan pengganti terakhir yang suatu hari nanti akan diberikan bagi dunia. Tahun-tahun berlalu dan Ishak, anak Abraham, memiliki seorang anak bernama Yakub. Sebagai seorang dewasa, Allah memberikan nama baru kepada Yakub dan memanggilnya Israel. Israel memiliki 12 anak. Dan keluarga dari ke-12 anak ini berkembang menjadi 12 suku Israel. Namun ketika kelaparan melanda tanah Kanaan, mereka pindah dan tinggal di Mesir. Di sana, anak-anak Israel hidup sebagai orang asing di negeri yang bukan milik mereka. Firaun yang memerintah Mesir takut bahwa Israel akan menjadi terlalu banyak dan terlalu kuat, sehingga Mesir memperbudak mereka. Keluaran 1 ayat 14 berkata, mereka memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Dan untuk mengendalikan populasi orang Israel, Firaun memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Pada titik yang menggemparkan dalam sejarah inilah, seorang bayi bernama Musa lahir ke dalam satu keluarga Israel. Dengan iman, orang tuanya berani menentang maklumat raja dan menyembunyikan sang bayi selama 3 bulan. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dibakainya dengan galgala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Kemudian putri Firaun pergi ke sungai Nil untuk mandi. Dia melihat keranjang di antara alang-alang dan mengirim budak perempuannya untuk mendapatkannya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akankah kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Mesir adalah kekuatan dunia pada masa itu,
Namun sebagai suatu bangsa, mereka telah menolak satu-satunya Allah yang sejati. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan kebohongan. Mereka menyembah dan melayani benda-benda ciptaan, bukan penciptanya. Para sejarawan dan arkeolog secara teliti mendokumentasikan budaya dan cara hidup orang Mesir, memberikan lebih banyak informasi latar belakang kepada kita tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam pasal-pasal berikutnya. Anda lihat, bangsa Mesir tidak menyembah Allah yang menciptakan sungai Nil. Mereka malah menyembah sungainya. Bahkan mempersembahkan anak laki-laki atau perempuan sebagai persembahan bangsa setiap tahunnya untuk menenangkan Hapi, dewa Nil. Dan mereka memiliki sejumlah allah palsu lainnya. Di antaranya adalah Heket, dewi kehidupan dan kelahiran yang berkepala katak. Ada Hathor, dewi sapi. Shu, dewa langit. Dan dewa matahari Amun-Ra, kepala dewa Mesir. Mesir telah menyimpang jauh dari kebenaran. Bahkan penguasa Mesir, Firaun sendiri, menyatakan dirinya sebagai raja sekaligus Allah. Saat Musa dibesarkan di istana Firaun, Kisah Para Rasul 7 ayat 22 mengatakan bahwa dia dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Bagi Pangeran Musa, Mesir tampak punya segalanya: kekuatan militer, pengaruh, martabat, dan kekuasaan. Namun Musa tahu bahwa hanya ada satu Allah yang benar, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan Allah yang kekal ini telah berjanji untuk mengutus seorang pembebas suatu hari nanti. Bagi Musa, mengikut Allah dan mempercayai janji ini lebih besar nilainya dari segala kekayaan yang ditawarkan Mesir. Maka Musa membuat keputusan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Anda dan saya pun harus memilih. Dan seperti Musa, mengikut Allah tidaklah mudah, namun jauh lebih berharga daripada semua yang ditawarkan dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa pada suatu hari, dalam upaya untuk membawa keadilan dengan kekuatannya sendiri, Musa membunuh seorang Mesir. Akibatnya, dia harus melarikan diri dari tanah Mesir. Selama 40 tahun, dia tinggal jauh di tanah Midian. Namun Allah tidak melupakan janjinya kepada umatnya. Dan dalam waktu Allah yang sempurna, suatu hari di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa dari semak yang terbakar. Seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Allah berjanji kepada Musa bahwa dia akan menyertainya, memberinya keberanian untuk menghadapi Firaun. Sebab Allah akan menjadi satu-satunya yang menyelamatkan umatnya dan membawa mereka keluar dari Mesir untuk menyembah dia di gunung itu. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nama inilah yang akan dipakai umatnya untuk mengenal dia. Sebab Allah bukanlah aku yang lalu, atau aku yang akan ada, melainkan dialah aku yang sekarang ada, kekal, tidak berubah, dan berkuasa. Namun tidaklah mudah bagi Musa untuk menghadap Firaun dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan memerintahkan pembebasan para budak, sumber buruh tanpa upah Mesir. Allah mengizinkan Harun, saudara Musa, pergi bersamanya menghadap Firaun. Saat mereka berhadapan dengannya, Firaun berkata,
Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Firaun tersinggung karena Allah yang disembah para budaknya memberikan perintah kepadanya. Karena itu Firaun berkata, "Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Merasa terhina dan marah, Firaun lantas menambah pekerjaan para budak dan bahkan membuatnya semakin menyengsarakan. Namun Firaun telah menghina Allah dengan bertanya, "Siapa Tuhan itu?" Pertanyaannya akan dijawab oleh Allah sendiri. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Bagaimana tongkat Harun bisa berubah menjadi ular? Dengan kuasa Allah. Namun Firaun tidak terkesan. Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Bagaimana tongkat mereka bisa berubah menjadi ular? Menurut Alkitab, hanya ada dua sumber kuasa supernatural. Dari Allah dan dari musuh Allah, iblis dan setan-setan. Para ahli sihir mungkin tahu atau tidak tahu bahwa mereka mengandalkan kuasa setan untuk membuat ular, dan mereka mungkin bangga dengan kuasa mereka. Namun ingatlah, Alkitab mengatakan bahwa iblis itu pembohong dan penipu, dan sekalipun ia sangat jahat dan fasik, ia bisa nampak tidak berbahaya dengan tawaran solusinya ataupun kuasanya. Iblis bahkan dapat menyamar sebagai malaikat terang. Meski demikian, maksudnya adalah selalu untuk memanfaatkan orang demi tujuan jahatnya dan menghancurkan mereka dalam prosesnya. Itulah alasan Alkitab mendorong kita untuk hanya datang kepada Allah saja dan melarang dengan tegas untuk memanggil kekuatan atau kuasa apapun di luar Allah. Menurut Ulangan 18 ayat 10-11, Allah memperingatkan umatnya terhadap siapapun yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, atau seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Allah berkata bahwa praktik-praktik ini adalah suatu kekejian, dan Dia mendorong kita untuk menaruh keyakinan pada janjinya dan hanya percaya kepada Dia. Mari kita lihat apa yang Allah perbuat dalam ayat 12. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah. Dan Allah selalu menang. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Pada saat itu, Allah bisa saja mengulurkan tangannya dan mencurahkan satu wabah dan dengan mudahnya menghapuskan Mesir dari muka bumi. Akan tetapi Allah punya rencana lain. Pasal 7-12 menggambarkan rangkaian 10 wabah yang Allah timpakan atas Mesir. Setiap wabah mendemonstrasikan kuasa Allah. Kepada bangsa Israel, Allah berfirman, "Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat." Namun hati Allah tidak hanya bagi Israel. Allah menghendaki bangsa Israel dan bangsa Mesir mengetahui bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar. Keluaran 7 ayat 5 mengatakan, "Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Bangsa Mesir menaruh kepercayaan mereka pada banyak allah palsu. Dan Bilangan 33 ayat 4 menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Dia mulai dengan sungai Nil dan mengubah airnya menjadi darah. Tentunya pengabdian bangsa Mesir kepada Hapi
dewa sungai Nil mulai goyah. Kemudian, saat Tuhan memukul ternak bangsa Mesir dengan wabah, Hathor, dewi sapi mereka, terbukti tidak dapat berbuat apa-apa. Saat Tuhan mengirimkan hujan es dan guruh yang menyebabkan kehancuran hebat di seluruh Mesir, Shu, sang dewa langit, tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Amun-Ra, sang dewa matahari, menunjukkan dirinya tidak memiliki kuasa apapun saat selama 3 hari Allah mendatangkan kegelapan total di seluruh tanah Mesir. Kegelapan yang begitu pekat sehingga dapat dirasakan. Suatu tampilan kegelapan yang menakutkan dalam hati manusia yang menolak terang firman Allah. Setiap wabah menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa dewa-dewa palsu yang mereka percaya benar-benar tidak dapat menyelamatkan mereka. Namun hati Firaun yang menganggap dirinya raja sekaligus Allah tetap keras melewati semuanya itu. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan." Pada tengah malam, Tuhan akan mengutus malaikat maut untuk mengambil anak sulung dari setiap keluarga. Hanya ada satu cara untuk menghindari kematian. Allah berfirman, "Ambillah oleh masing-masing seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Lalu kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bagaimana jika saat itu seseorang mendengar pesan Allah melalui Musa, tapi tidak menyapukan darah pada tiang pintu mereka? Apakah sekadar mengetahui kebenaran cukup untuk menyelamatkan mereka dari kematian? Tidak. Mengetahui pesan Allah tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Mereka juga harus percaya, lalu menyapukan darah di tiang pintu mereka. Bagaimana jika seseorang memutuskan untuk tidak akan menyapukan darah di tiang pintu mereka, melainkan memasang satu tanda, dan tanda itu bertuliskan, "Kami orang baik, kami religius, kami memberi kepada orang miskin, kami warga negara taat hukum yang hidup damai dengan semua orang." Mungkin Anda pun berpikir bahwa Allah akan menerima Anda berdasarkan pada kualitas-kualitas yang sama dalam hidup Anda. Apakah Allah akan begitu terkesan dengan perbuatan baik orang itu dan menyelamatkan nyawa mereka? Tidak. Orang Mesir atau orang Israel, orang kaya atau miskin, baik atau jahat, tak satu pun dari hal ini memiliki arti pada malam itu. Di hadapan Allah, hanya satu faktor yang menentukan apakah mereka hidup atau mati. Bila seekor anak domba sempurna dan tak bercacat telah mati menggantikan mereka, Allah berfirman, "Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu." Kemudian keturunan Israel pergi dan melaksanakannya sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan
yang ada dalam liang tutupan. Semua orang Mesir pada akhirnya dapat melihat bahwa ternyata Fir'aun bukanlah raja sekaligus Allah. Tragisnya, dengan menolak mendengarkan satu-satunya Allah yang benar, Fir'aun kehilangan putranya. Ayat 31 berkata, pada malam itu juga Fir'aun memanggil Musa dan Harun lalu berkata, "Bangkitlah, keluarlah kamu dari antara rakyatku, baik kamu maupun keturunan Israel, dan pergi, layanilah Tuhan seperti katamu itu." Setiap wabah yang telah terjadi menjadi pernyataan yang luar biasa dari kuasa supernatural Allah. Namun saat wabah ke-10 lah, di tengah kesunyian malam, kebebasan mereka diraih. Umat Allah akan selamanya mengingat bahwa peristiwa yang menuntun pada pembebasan mereka, kematian yang pasti. Hanya satu jalan untuk selamat. Anak domba yang tidak bersalah, mati sehingga mereka dapat tetap hidup. Tidak ada tulang yang patah, darah yang dicurahkan, kuasa musuh dipatahkan, budak dibebaskan. Sekitar 600.000 laki-laki yang berjalan kaki, belum termasuk anak-anak. Namun bangsa Israel bukanlah satu-satunya yang meninggalkan Mesir saat itu. Ayat 38 mengatakan, banyak bangsa campuran yang juga pergi bersama mereka, seperti yang Allah telah rancangkan. Banyak orang Mesir yang melihat kesia-siaan dewa-dewa palsu mereka dan memilih untuk mempercayai satu-satunya Allah yang benar, yang adalah Tuhan atas seluruh bumi. Namun hati Fir'aun masih keras, dan dalam pasal 14 dia berkata, "Apa yang sudah kita lakukan? Kita telah melepaskan orang Israel pergi dari perbudakan kita." Orang Mesir mengejar mereka dengan semua kuda dan kereta Fir'aun, dengan orang-orang berkuda dan pasukannya, dan menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut. Namun ini pun dalam rancangan Allah yang berdaulat. Dan kepada bangsa Israel yang merasa ketakutan, Musa berkata, "Jangan takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan ditunjukkannya kepadamu pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan pernah kamu lihat lagi selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, kemudian Musa mengulurkan tangannya, dan Tuhan menguak laut dengan angin timur yang sangat kencang sepanjang malam, dan membuat laut itu menjadi tanah kering dan airnya terbelah. Keturunan Israel berjalan di tengah-tengah laut di atas tanah kering. Saat orang Mesir melihat bahwa bangsa Israel melarikan diri, ayat 23 berkata, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Namun Allah tidak mengizinkan orang Mesir mendekati bangsa Israel. Dia membuat kuda-kuda mereka bingung, dan bahkan membuat roda kereta mereka berjalan miring. Dan saat semua bangsa Israel telah menyeberang dengan selamat, Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan saat dia melakukannya, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda, seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Sekarang bangsa Israel telah sepenuhnya bebas dari perbudakan orang Mesir. Tidak akan pernah lagi diperbudak mereka. Tuhan berperang bagi mereka dan memberikan pembebasan penuh kepada mereka. Tuhan secara ajaib melestarikan kehidupan seorang bayi Ibrani bernama Musa. Sebagai orang dewasa, dia membuat pilihan untuk mengikuti satu Tuhan yang benar. Bagi Musa, keputusan ini mendatangkan penderitaan dan kehilangan. Namun dia menyadari bahwa kesenangan Mesir hanya sementara.
tetapi upah dari mengikuti Tuhan akan kekal. Mungkin Anda juga menghadapi keputusan serupa. Pilihan untuk mengikuti Tuhan akan sama berharganya bagi Anda seperti bagi Musa. Saat Fir'aun menolak membebaskan para budak Israel, Tuhan menunjukkan kekuatannya atas dewa-dewa Mesir dalam serangkaian peristiwa supernatural. Saat Tuhan mengubah tongkat Harun menjadi ular, ahli sihir Firaun juga mengubah tongkat mereka menjadi ular. Mereka melakukannya dengan mengandalkan kekuatan iblis atau dewa palsu. Tuhan lalu mengirim 10 tulah ke atas Mesir. Masing-masing menunjukkan bahwa dewa-dewa palsu yang mereka sembah benar-benar tidak mampu menyelamatkan mereka. Setan dan iblis selalu berusaha memikat orang untuk memohon kekuatan mereka melalui sihir, santet, dan ramalan. Tetapi Allah dengan tegas melarang hal ini dalam firman-Nya. Saat Anda perlu meminta bantuan seseorang, ingatlah bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Dia mengasihi Anda dan menginginkan Anda bergantung hanya kepadanya. Selama tulah ke-10, Tuhan mengirim malaikat maut untuk membunuh putra sulung dari setiap rumah tangga. Tetapi Dia juga menyediakan jalan agar putra itu bisa diselamatkan. Tuhan mengatakan, jika mereka mengambil domba yang tak bercacat, menyembelihnya dan menyapukan darahnya pada pintu mereka, putra sulung mereka tidak akan mati selama tulah. Anak domba menjadi pengganti bagi mereka yang percaya Tuhan dan melakukan perintah-Nya. Peristiwa dramatis ini menunjuk ke masa depan ketika Tuhan akan menyediakan pengganti yang akan mencurahkan darahnya bagi Anda untuk memberi Anda pembebasan yang kekal.